Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Jil Rahman Akbar di kelas ekonomi kelas 11 sekarang ini ya. Ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan Piki pimpin doa untuk memulai pembelajaran. Mari telah kita lempar dari Ya, itulah tadi doa yang dibacakan oleh Piki. Ya, terima kasih atas pimpinan doanya. Selanjutnya, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Ya, mudah-mudahan walaupun kondisinya sekarang kondisi yang tidak normal atau dalam hal ini masih dalam keadaan pandemi, ya tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan ya. Absensi ya seharusnya kita melakukan absensi di Google Form ya. Saya lihat sudah meskipun ada beberapa yang tidak hadir ya dapat dimaklumi karena kondisinya seperti ini. Oke. Pak. Pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang pendapatan nasional. Iya ya. Ya, saya pernah membagi materi dan mempelajari tentang pendapatan nasional. Kira-kira Roda apa itu pendapatan nasional, Roda? pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh satu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar, Pak. Ya, bagus sekali ya. Tahun. Nah, setelah pendapatan nasional, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya. Adapun IPK yang mesti kita jalani nih sebentar adalah yang pertama mendeskripsikan pengertian pertumbuhan ekonomi dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada KD ini atau pembelajaran kali ini di pertemuan 1, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan konsep pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi melalui model pembelajaran problem-based learning ya, dengan benar berlandaskan sikap religius, ya, integritas atau bertanggung jawab, mandiri ya, atau kerja keras, dan gotong royong, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Ya, itu tujuan pembelajaran, mudah-mudahan bisa tercapai sebentar pada saat proses belajar mengajar. Bisa dipahami? Pak. Saya akan menampilkan sebuah video yang nanti atau sebentar setelah penayangan video, adik-adik sekalian bisa mengaitkan video tersebut dengan pembelajaran. Salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 260 km dari Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi. Endrekang adalah sentra pertanian bawang merah di Sulawesi Selatan. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani bawang merah, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Anggeraja dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, petani dapat melakukan 2-3 kali panen, di mana dalam 1 kali panen dapat menghasilkan 1-5 ton bawang merah tergantung luas lahan dan kemampuan petani. Selain sektor pertanian, di Kabupaten Endrekang juga mengembangkan sektor pariwisatanya, di mana pariwisata tersebut ada yang dikelola pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat umum.
pertanyaan pertamanya adalah di sektor pertanian bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan pertanian bawang merah? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Saya Pak bisa memberikan tanggapannya. Oh ya, Dengan Rahmayani Pak. silakan. Kalau dihubungkan dengan materi pertumbuhan ekonomi, menurut kami, jika hasil panen para petani bawang merah akan meningkatkan pendapatan para petani sehingga sedikit banyaknya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah Kabupaten Nrekang. Begitupun sebaliknya, panen petani tidak maksimal, maka mempengaruhi pendapatan para petani dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Oh ya, bagus sekali. Bagus sekali Rahmayani. Pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi juga terhadap sektor pariwisata? Ya, silakan Vicky, Zulkifli. Untuk sektor pariwisata kurang lebih sama dengan sektor pertanian, di mana dengan pengelolaan pariwisata yang baik akan meningkatkan wisatawan yang singgah dan menambah pemasukan, baik dari segi pariwisatanya maupun warga sekitar pariwisata tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan PowerPoint untuk penguatan materi kita hari ini. Pengertian pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Ya. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan GNP atau Gross National Product dan GDP, ya, Gross Domestic Product, atau pendapatan nasional, produksi nasional, atau pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan lainnya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, cara mengukur pertumbuhan ekonomi adalah ya pertumbuhan T sama dengan delta GNP kali 100 per GNP TO kali 100%, di mana delta GNP adalah perubahan yang diperoleh dari GNP tahun ini dikurang dengan tahun lalu. Ya, contoh soal, ya ada contohnya di situ. Misalnya GNP atau Gross National atau pendapatan nasional tahun 2012 sebesar 800 triliun. Ya, dan GNP atau pendapatan nasional tahun 2013 sebesar 900 triliun. Nah, dicari berapa besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013. Nah, dapat diselesaikan, kita masukkan dalam rumus, berarti perubahan yang diperoleh tahun ini berarti tahun 2013 itu 900 triliun dikurang dengan tahun lalu, yaitu tahun 2012. Berarti 800 triliun per tahun lalu, yaitu 800 triliun dikali 100% dan menghasilkan 12,5%. Sekarang kalian diskusi, saya kasih waktu 15 menit. Sebentar hasil diskusinya saya mulai meet lagi. Oke. Baik. Untuk teori pertumbuhan ekonomi yang pertama, siapa yang bisa sampaikan? Saya Pak. Siapa? Rauda. Pak. Ya, silakan Rauda. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis yang dikembangkan oleh Friedrich Bruno Hildebrand, Karl Werner dan White Whitman Rostow. Ya, baik. Yang kedua, teori pertumbuhan, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Saya Pak bisa. Oh ya, silakan. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ya. Di antara para ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo
adalah dua orang yang paling menonjol meletakkan landasan bagi pemikiran teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ya, terima kasih dan ya, itulah tadi hasil diskusi kita bahwa pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari 3 masa ya. Ada masa historis, ada masa Historis, klasik dan ada masa klasik, ekonomi neoklasik. neoklasik. Nah, Neoklasik. setiap masa-masa tersebut ya mempunyai tokoh-tokoh yang mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, semua yang kalian sampaikan tadi itu sudah sangat bagus dan benar. Oke, baiklah. Nah, kita tiba di kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan di pembelajaran kali ini? Bahwa kesimpulannya itu adalah pertumbuhan ekonomi adalah semua pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun. Ya, itu semua untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Bahkan bahkan pemerintah sekarang itu mencanangkan untuk masyarakat membuat usaha atau menjadi seorang produsen atau produksi untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Apa yang terjadi ketika penghasilan masyarakat bertambah? Ya tentunya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Ya. Nah, untuk sebelum kita akhiri pertemuan kita, silakan Piki kembali menutup pertemuan kita dengan doa. Silakan dipandu temannya untuk berdoa, Piki. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Ya, ingat kondisi sekarang adalah kondisi masih pandemi. Usahakan tetap jaga kesehatan, lakukan terus protokol kesehatan, tetap sehat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita seharian. Ya, atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.